Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran tematik terpadu. Sebelum kami menjelaskan materi model pembelajaran tematik terpadu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Katarina LP sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang kedua, Kirenus Anto sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Christina Istilet sebagai pemateri keempat. Dan yang keempat, Katarina Renung sebagai pemateri ketiga. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada pemateri 1, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya langsung saja membacakan materinya kami. Pengertian model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Sedangkan pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa sehingga siswa akan memahami. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut Rusman, dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terdapat materi pembelajaran lebih mendalam dan kesan. Yang keempat, kompetensi dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dan satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pekerjaan yang disajikan secara tematik untuk sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk remedial, pemantapan atau pengayaan. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri kedua. Baik, yang berikut adalah karakteristik model pembelajaran tematik terpadu. Jadi di sini karakteristik model pembelajaran terpadu yang pertama itu anak didik sebagai pusat pembelajaran. Di sini teman-teman, anak didik itu sebagai subjek atau mereka melakukan banyak tindakan, pekerjaan ataupun banyak melakukan sesuatu hal ketimbang guru. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct expression. Mereka harus berhadapan dengan pembelajaran yang bersifat nyata atau konkret. Yang ketiga, menghilangkan batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Di sini teman-teman, dengan adanya pembelajaran tematik terpadu, antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain tidak ada pemisah karena mereka akan dikaitkan dengan tema-tema, lalu di tema-tema tersebut dibentuk dalam subtema-subtema. Yang keempat, bersifat fleksibel atau luas. Dan yang kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Yang keenam, menggunakan prinsip pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, dalam pembelajaran tematik terpadu, ada model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model pembelajaran jaring laba-laba atau web-based model. Model jaring laba-laba merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik. Karena karakteristik dari model ini adalah menggunakan pendekatan tema, maka dalam model ini, tema dijadikan pemersatu dari beberapa mata pelajaran. Setelah tema ditentukan, baru dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang dipadukan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri 3. Yang kedua, pembelajaran terpadu tipe keterkaitan atau kontektif. Yang pertama, pembelajaran model ini pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik
ide, kegiatan dalam satu bidang studi. Dalam model pembelajaran ini, guru merasa percaya diri mencari keterhubungan dalam mata pelajaran mereka. Mereka menjadi mau mengadaptasikan hubungan ide dalam mata pelajaran yang menyeberang. Contoh, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep jual beli untung rugi simpan pinjam dan uang. Yang ketiga, integrate model adalah model pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu utama dengan mencari keterampilan konsep dan sikap yang tumpang tindih. Yang keempat, contoh penerapan pembelajaran terpadu tipe keterpaduan adalah pada awalnya guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan nilai sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran, misalnya matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Selanjutnya dipilih beberapa konsep keterampilan dan nilai sikap yang memiliki berhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa mata pelajaran. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang keempat. Oke, materi yang berikutnya. Pada SD kelas 1 sampai 3 sangat dihimbaukan untuk menerapkan pembelajaran tematik. Alasannya yang pertama, pola pikir anak yang masih holistik, artinya usia sekitar 4 sampai 10 tahun, pola pikirannya masih satu kesatuan umumnya. Mereka menjadi berpikir fragmented karena pola asuh orang dewasa yang memisah-misahkannya. Yang kedua, usia siswa SD masih bersifat operasional konkret. Menurut Jean Piaget bahwa pada usia tersebut masih butuh alat peraga atau media yang konkret atau nyata untuk menjelaskan suatu konsep. Yang ketiga, saat proses belajar untuk mengenal suatu konsep tentu tidak lepas dari kehidupan yang paling dekat dengan lingkungan siswa. Oleh karena melalui paying, tema yang menarik perhatian siswa, sang guru dapat membelajarkan beberapa mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, seni budaya, keterampilan, SBK, PPKN, agama, dan olahraga. Yang keempat, pembelajaran tematik sudah diperkenalkan sejak siswa duduk di bangku TK. Oleh karena sangat disinabung sekali ketika siswa kelas 1 sampai 3 SD, bahwa siswa 4 sampai 6 SD jika memungkinkan waktu guru memberikan materi berikutnya, penerapan pembelajaran tematik terpadu di SD. Guru di awal pembelajaran harus diawali dengan bernyanyi yang berkaitan dengan tema untuk memancing perasaan senang siswa atau demonstrasi suatu kegiatan yang membuat siswa penasaran. Setelah itu guru memberikan informasi tentang tema atau topik yang akan dibahas. Setelah menyampaikan tema, siswa melakukan suatu kegiatan yang melibatkan aspek kognitif, aktif yang psikomotor sebagai suatu rangkaian tugas yang diberikan dalam rangka untuk mencari tahu atau mengeksplorasi tentang suatu topik atau tema. Setelah itu guru memberikan penguatan kepada siswa dengan memberikan suatu rangkaian KBM kepada siswa untuk memberikan penguatan pada siswa tentang apa yang dibahas atau dipelajari pada hari itu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jadi pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang bisa diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan pembelajaran tematik terpadu adalah pemersatu antara beberapa mata pelajaran hingga membentuk suatu tema agar siswa dapat mengalami secara langsung pengalaman nyata dari pembelajaran tersebut. Jadi waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Jadi sekian dan terima kasih.